bersorak, kawan-kawan satu bersorak. Ya, masa daripada Cipayu Jakarta Pusat merapat di mobil kawan-kawan sekali lagi. Perwakilan satu di depan, kawan-kawan. Ya, media sabar dulu. Teman-teman sabar. Teman-teman sabar dulu. Teman-teman sabar dulu, jangan berantem. Oke, mobil semua. Teman-teman. Rapikan dulu barisannya. Rapikan. Teman-teman rapikan dulu. Santai dulu aja. Diam dulu. Mundur. Mundur. Aja mundur dulu. Biarkan audiensi dulu. Biarkan teman-teman audiensi. Kasih sabar sedikit. Diam dulu. Hati-hati provokasi. Ini kita jalan nih kawan-kawannya. Ayo kawan-kawan, sambil jalan ke depan, sambil mengatur kembali barisannya. Ayo jangan ngomong. Ya, para mahasiswa sedang menuju Kemendikbud ya. Selamat sore Ibu Bapak pengendara sepeda motor maupun mobil. Hari ini kami rakyat Indonesia turun ke jalan. Kami membawa suara rakyat bahwasannya pendidikan hari ini harus kita tegakkan seadil-adilnya. Karena pendidikan adalah landasan daripada negara yang maju, kawan-kawan. Bapak kawan-kawan, jangan nanti banyak tentang diri kita, kawan-kawan. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Dirampas haknya. Teman-teman, sementara untuk ditutup jalannya, Bapak Polisi mohon kerjasamanya agar kelancaran kita bersama, baik mahasiswa yang menyuarakan suaranya, baik bapak-bapak polisi yang bertugas, mohon kerjasamanya agar kami dapat sampai ke titik aksi dengan tertib. Ya, saya lanjut lagi yang perlu bapak-bapak ibu ketahui. Lihatlah guru-guru berkorban demi kalian dengan seperangkat alat pemusnah rakyat Indonesia. Mahasiswa tidak untuk dipukul, mahasiswa tidak untuk jadi candaan. Orasi dimewakilkan dari suara-suara pintasan rakyat Indonesia. Langsung kami berbicara di sini bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, kepentingan rakyat, orang tua,
dan wakilnya Bapak Gibran. Hal ini perlu dipertegaskan baik bahwa data tentang pendidikan masih melarat di Indonesia. Negara yang mewajibkan mahasiswa cerdas tanpa memastikan pendidikannya terpenuhi adalah bangsa yang sangat gagal. Saya pertegas sekali lagi, bangsa yang sangat gagal. Suara perempuan tidak hanya sebagai bunga pemanis kemerdekaan, tetapi juga revolusi dan penanda bahwa negara ini sudah diambang kekuasaan bajik. Maka dari itu kawan-kawan, jika setiap tindak dihargai oleh pemerintah hanya ada satu kata, yaitu lawan. Satu kata, apa kawan? Lawan. Hari ini kami meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk hadir di depan kami berdiskusi untuk memastikan bahwa kami tidak hanya kenyang oleh kekuasaan yang semata-mata, tapi juga menjamin pendidikan kami oleh Oke, kawan-kawan, segera berkumpul di simpang ini untuk menjaga stabilitas gerakan pada hari ini, kawan-kawan. Mukul. Cek. Oke, kawan-kawan semua masa aksi yang ada di depan lari ke belakang semua. Belakang mobil komando lari di depan pagar sini. Kawan-kawan masa aksi, kita datang di sini untuk kemudian satu komando. Jangan terpecah-pecah. Kita semua datang di sini untuk kemudian menjadi satu kepentingan. Mobil komando parkir di depan. Masa aksi semuanya ada di belakang sini. Masa aksi semua ada di belakang. Maka dari itu teman-teman, perjuangan hari ini tidaklah sia-sia jika kita sama-sama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa generasi kita, generasi berikutnya tidak akan harus terbunuh oleh pendidikan yang semata-mata diberikan minimal oleh Presiden kita sekalian. Sekian narasi singkat dari saya. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan lawan! Hidup perempuan lawan! Ini kesini, kami ini kesana, diam. Oke, kita rolling. Mundur, teman-teman. Mundur dulu guys. Mundur. Apa menghadap ke pagar atau menghadap ke adik-adik kepolisian. Kita bermain prismela main. Mundur ke tempat, Terus. Mundur. Ya, rekan-rekan masa aksi baik dari Cipayung dan juga elemen mahasiswa untuk merapikan barisannya berada di posisi sebelah kanan mobil son. Sana. Bisa. Ya, Oke. kita rapikan dulu barisannya. Siap. Terus. Ya, rapikan dulu barisannya. Perjalanan kita masih panjang, saudara-saudara sekalian. Ambil bener. Terus. Ya, siapkan juga ban bekas juga. Terus. Biar kita bakar kantor ini, kantor yang tidak memiliki asas manfaat bagi masyarakat Indonesia ini. Ya, oke. Mundur. Siap.
Ya, rapikan mobil komandonya supaya berjejer berada di belakang agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya, satu-satu. Silakan rekan-rekan bisa menyambut beliau. Ya, maju mobil komando. Apalagi ini? Ya, rekan-rekan, rapikan barisannya. Rapikan barisannya. Ya, teman-teman. Tenang dulu. Santai kawan. Ya, jangan sampai terprovokasi. Rapatkan barisan. Kita adalah kaum terdiri kawan. Santai. Kawan, santai kawan. Kasih mic dulu. Perwakilan daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kawan. Masa aksi mundur terlebih dahulu, biarkan. Kawan-kawan, bisa tenang. Udah, kawan-kawan, kalau emang ada perwakilan yang datang, satu aliansi, satu kubu. Rekan-rekan, tenang dulu ya. Kita mau, tambah aja, tensinya turunin. Kawan-kawan, buka jalan. Kawan-kawan, perwakilan dari dalam kita mau berdialog, kawan-kawan. Kawan-kawan, buka jalan. Setiap korlat bertanggung jawab atas hal ini. Oke, kawan-kawan. Masing-masing korlat tolong dibersihkan masalah bertanggung jawab dengan masalah aksinya. Maka dari satu perwakilan, satu kawan-kawan. Woi, satu aja. Payung, Korlat, tolong bersihkan. Mundur terlebih dahulu. Satu aja, satu sumber suara. Kawan-kawan, satu sumber suara. ya, masa daripada Cipayung dari Pusat merapat di mobil Kawan-kawan, sekali lagi. perwakilan satu di depan. Kawan-kawan. Ya, Media, sabar dulu. Teman-teman, sabar. Teman-teman, sabar dulu. Teman-teman, sabar dulu, jangan berantem. Oke, mobil komando. jangan didorong. Teman-teman. Kawan, rapikan dulu barisannya. Rapikan. Teman-teman, rapikan dulu. Santai dulu aja. Hei. Diam dulu. Mundur. Hei, mundur. Aja mundur dulu. Hei, biarkan audiensi dulu. Biarkan teman-teman audiensi. Kasih sabar sedikit. Diam dulu. Hati-hati. Provokasi. Teman-teman Cipayung, teman-teman BEM, teman-teman semua harap tenang. Pak Wakil Menteri sudah hadir. Kita sampaikan semua kajian dan tuntutan kita langsung kepada Pak Wakil Menteri. Sepakat. Makanya teman-teman, buka ruang dulu. Parlemen mau hadir. Kita sampaikan tuntutan dari kajian kita, teman-teman. Teman-teman media, sabar dulu. Media sabar dulu. Semuanya duduk, teman-teman. Semuanya duduk. Ya, masa aksi duduk. Kita dengarkan penyampaian daripada Duduk dulu, teman-teman. Duduk dulu, teman-teman. pendidikan. Kita duduk. Teman-teman tenang dulu. Ya, di atas turun dulu. Semuanya turun. Yang di atas mobil son, biarkan saya sendiri di atas. Semuanya turun. Teman-teman, saya mohon kita harap koordinasi bersama-sama. Pak Wakil Menteri sudah hadir. Saya yakin yang hari ini turun semua punya kajian dan terkonsolidasi dengan baik. Maka hari ini kita sampaikan langsung hasil kajian kita, hasil tuntutan kita langsung kepada Pak Wakil Menteri. Sepakat? Sepakat. Udah mic-nya serahkan kepada perwakilan kementerian. Mic-nya itu serahkan kepada perwakilan kementerian. Oke ya, semuanya duduk. Yang di sini duduk. Sudah, mic-nya itu diserahkan kepada perwakilan kementerian. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan.
Yang tertib kawan-kawan. Ya, semua masa aksi duduk. Teman-teman media sabar dulu. Itu mobil komando yang di depan ini mundur dulu. Maju ke depan dulu. Woi bang, mobil komando ini maju dulu ke depan supaya nggak tumpuk di belakang. Ya, Oke. nah, Oke. Stop. ya udah. Ya, masa aksi semuanya duduk. Biar kita mendengarkan. Masa aksi dulu. Mau izin Bang Saksi. Mohon hormat untuk semua kita sama-sama duduk. Sepakat? Sepakat. Sekarang duduk. Oke. Teman-teman. Kagak ada lagi bang. Teman-teman mahasiswa mau izin. Sama-sama kita duduk. Nanti teknisnya teman-teman, setiap perwakilan kita kasih kesempatan untuk bicara. Oke? Setiap perwakilan kampus akan kita kasih bicara. Setelah itu nanti akan ditanggapi oleh Pak Wali. Sepakat? Kita mohon teman-teman di samping bicara, mohon duduk kembali. Yang masih berdiri berarti yang masih berdiri yang mahasiswa. Buat mahasiswa yang ada di mobil komando di depan, silakan duduk. Di belakang nggak kelihatan. Mobil komando yang di atas orang-orang ini silakan duduk. Ayo, manusia yang di atas mobil komando. Untuk bicara itu, kasih perwakilan kementerian. Aduh, jangan musik-musik. Teman-teman yang di kiri kanan mohon untuk duduk. Kita mulai. Supaya duduk. Yang media bagian depan mohon untuk duduk. Teman-teman wanita belum kelihatan. Belakang media agak menjauh ke samping. Mohon kerjasamanya. Ya, Bang. Bang, mic-nya langsung dikasihkan ke perwakilan kementerian. Yang masih berdiri mohon izin untuk duduk segera. Duduk. Oke, bisa kita mulai? Bisa kondusif? Pertama untuk perwakilan dari yang sudah siap tadi. Boleh sepakat? Teman-teman supaya mencapai. Teman-teman dari Banyak cakap. Gek. Itulah mulai. Mana Niko? Di belakang. Niko. Bang. Niko. Belakang. Niko. Oh, ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Adita Abdul Muhammad Ketua Umum Mahasiswa Bangsa dan Selatan bersama teman-teman KP yang pada hari ini hadir memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ada 9 KP dong dari Jakarta Selatan. Hasil kajian dan kesepakatan Adita KP juga terkait dengan pendidikan yang hari ini bang perlu diperhatikan secara khusus bang tentang yang pertama tentang guru bang, fasilitas sekolah yang beberapa daerah yang kami dinilai tidak layak dan banyak anak-anak sekolah yang butuh diperhatikan khusus. Contohnya bang, ada di salah satu anak SD di NTT bang yang dulu bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Dan saya melihat dan mengkaji hal-hal seperti itu, Bang, bahwa tantangan keras bagi Indonesia, lebih khususnya Menteri Pendidikan, karena secara keseluruhan Indonesia harus mencerdaskan kehidupan anak bangsa, Bang. Mungkin ada poin-poin yang bisa dibuat kasih kajian nanti. Beberapa, Pak, kami memang pertama sangat menyoroti perkenalkan sebelumnya saya dari HMI NPO cabang Jakarta Selatan. Kami bersama HMI NPO. Jadi kami ada beberapa tuntutan, ada 8. Tolong hapuskan HP ini buat tuntutan. Nah, itu. Nah, ya kami harus Bapak mencatat. Sahabat kemauan dicatat ya. Ada 8 tuntutan kami yang menurut kami hasil dari kajian kami ini sangat penting untuk dibahas dan untuk segera diselesaikan. Karena pendidikan kita pada hari ini kita tahu semua banyak keburukan-keburukan yang memang harus segera diselesaikan. Saya coba bacakan dan bapak-bapak yang di sini bisa mendengar. Pertama, kami menolak alokasi dana pendidikan untuk program MBG yang dinilai tidak menjadi prioritas utama sektor pendidikan. Karena hari ini Bapak Prabowo menjadikan pendidikan adalah program pendukung, bukan menjadi program utama. Yang kedua, kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran dana KIP dan bantuan pendidikan lainnya agar tepat sasaran dan transparan. Yang ketiga, menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah 3T sebagai bentuk keadilan sosial. Karena kita tahu, Pak, di wilayah 3T banyak fasilitas yang masih rusak, guru-gurunya kurang terpenuhi, akses dan sebagainya, itu masih jadi masalah besar bagi bangsa kita, Pak. Kemudian yang keempat, mendesak pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang kelima, kami menunggu reformasi sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan elit atau kepentingan pasar. Kemudian kami menuntut meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama pendidikan nasional. Kita tahu, Pak, banyak guru-guru honorer di Indonesia hari ini yang masih gaji 300.000 kalah sama gaji MBG, Pak. Itu jadi persoalan bangsa. Karena kita semua, Pak, semua profesi yang ada di Indonesia, mau TNI, profesor dan sebagainya, semua lahir dari guru, Pak, di SD, SMP, SMA. Itu menjadi perhatian besar terhadap kami, terhadap kesejahteraan guru. Bagaimana mau Indonesia maju kalau gurunya tidak sejahtera, Pak? Yang ketujuh, kami menolak wacana penghapusan jurusan pendidikan yang berpotensi merugikan peserta didik dan dunia akademik. Pak, kami minta untuk menghapus, menolak wacana penghapusan, Pak, bagi fakultas atau jurusan yang dianggap tidak industrial, Pak. Kemudian yang kedelapan, menolak kehadiran TNI dan Polri di lingkungan kampus demi menjaga independensi dan kebebasan akademik. Nah, ini yang menjadi perhatian kami, Pak. Jangan sampai TNI atau Polri masuk ke wilayah-wilayah kampus. Karena itu adalah wilayah bebas, kita dalam berdiskusi, dalam mencintai negara kita, Pak. Kami ada 8, itu tuntutan kami. Mungkin oke, kawan-kawan, santai. Nah, saya akan kasih. Santai dulu. Nah, ini kawan-kawan, ini juga mau menanggapi yang pertama. Ya, nanti ke kawan-kawan. Oke. Ya. Oke. Nah, takutnya kalau ini bukan melihat yang menimpa semua. Oke, setelah ini. Nah, oke, kita mulai ini. Oke, dengar. Kita mulai ini. Kita mulai kawan-kawan. Karena mau ya semua kan? Ya, semua kan. Nah, si payung sangat di belakang sudah. Tinggal kawan-kawan posisi. 2 ya. 2 aja. 2. Nah, karena tadi ada kayak kenapa saya dulu menjawab, ada dialog. Tapi kawan-kawan kan belum menyampaikan juga. Oke. Mana nih? Orang di mana? Ya, saya kasih 2 ke kawan-kawan. Itu ada perwakilan dari Cipayung Jakarta Pusat, Pak.
berbeda isunya bagaimana. Woi, kalian yang kasih ini. Bang, duduk bang. Ada perwakilan ya? Ya, sampaikan. Itu ada satu cabang ini. Ada pendidikan cabang ini. Ya, teman-teman, saya harap kedewasaannya untuk tidak berteriak-teriak, tetap tenang. Jadi, tolong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup tani, hidup pendidikan Indonesia. Bapak Wakil Menteri, Pak Dirjen, beserta jajaran Kementerian Pendidikan yang hari ini yang keluarnya dari Dikti. Hari ini masalah pendidikan itu ada di mana-mana, Pak. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, masalah pendidikan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Tidak ada upaya-upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah pendidikan. Dimulai dari sarana dan prasarana kekerasan seksual yang kemarin sudah diturunkan, itu juga pelaku kekerasan seksual. Artinya apa? Kami sangat berharap dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Dikti dan Dikasdek untuk kemudian menyelesaikan semua persoalan yang ada. Juga Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen juga jajaran, kami mahasiswa Indonesia sangat berharap perhatian khusus. Hari ini polemik itu ada bahkan dalam tahapan pemilihan rektor pun saya rasakan sebagai mahasiswa. Tahapan pemilihan rektor yang sifatnya terlalu politis, yang seharusnya nilai-nilai politik itu tak perlu masuk ke kampus. Ini tempat kami berada. Lalu kemudian bagaimana kami dididik di dalam oleh politisi-politisi yang kemudian hari. Ada beberapa kampus di Indonesia yang bahkan calon rektornya tidak lulus asesmen. Itu sangat disayangkan. Saya berharap Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen beserta jajaran untuk dapat mencatat ini, bahwasanya permasalahan perihal pendidikan di seluruh Indonesia harus segera dituntaskan dari segala sektor yang ada. Mungkin kami juga hari ini dari Kerakyatan membawa poin tuntutan atau fakta integritas yang akan dibacakan langsung oleh koordinator lapangan dari Komisi Kerakyatan. Silakan. Oke, Bapak, sebelum kami menyampaikan juga, saya Ketua BEM Unsri, Bapak. Universitas Sriwijaya, salah satu alumni kami, Pak, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya meninggal, Bapak. Bapak tahu kenapa? Teman-teman tahu kenapa? Karena ada intimidasi, ada tindakan bullying di ranah akademik, kawan-kawan. Masa Bapak, sekelas perguruan tinggi negeri kami, Bapak, perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTN 20 PTN di Indonesia, tapi kami tidak mendapatkan keadilan. Salah satunya, Bapak, saya sendiri mengalami bahwa di lingkungan kampus di Bidang Pendidikan masih banyak bentuk-bentuk perundungan. Dan saya minta, Bapak, kami bersama Komisi Kerakyatan tolong, Bapak, tolong jaga ini. Karena percuma Pak Brian keliling kemarin ngurus MBK di Unhas, Pak Brian kemana-mana jangan ngurus hal seperti ini. Ini awal fundamental, Bapak. Saya minta tolong, Bapak, tolong ini atensi. Saya minta Bapak soal ini atensinya untuk tidak ada tambah lain yang kesulitan kami. Silakan. Oke, teman-teman, Bapak, izinkan kami dari Komisi Kerakyatan menyatakan fakta integritas reformasi pendidikan Indonesia pada hari ini, Senin sampai 2026. Dan ini menyatakan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan cita-cita keadilan sosial. Sehubungan dengan nilai tersebut, kami bersepakat untuk 1. Menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama negara dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 2. Menghapus segala bentuk komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. 3. Mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai hak fundamental seluruh warga Indonesia. Menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, Pak. Yang 5. Menjamin kebebasan akademik serta ruang berpikir kritis bagi sivitas akademika tanpa intervensi dan tekanan dalam bentuk apapun. Yang 6. Menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, baik secara struktural maupun kultural, Pak. Karena kami tahu bahwasannya seluruh kekerasan seksual atau kekerasan fisik masih ada, Pak, di pendidikan tinggi, Pak, atau pendidikan dasar. Setuju, kawan?
Yang terakhir, setuju meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, termasuk tenaga honorer melalui kebijakan yang adil, layak dan berkelanjutan. Fakta integritas ini dibuat sebagai bentuk komitmen moral dan politik yang mengikat untuk segera direalisasikan secara konkret, terukur dan berkelanjutan. Apabila dalam waktu 2x24 jam sejak kesepakatan hingga fakta integritas ini tidak terdapat langkah konkret dan tidak lanjut yang jelas dari pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, maka dengan ini Aliansi Garisi Kerakyatan bersama Koalisi Masyarakat Sipil dinyatakan akan kembali melakukan aksi massa secara terdesak di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah partisipan yang lebih besar sebagai bentuk eskalasi gerakan dan kontrol sosial terhadap penyelenggara pendidikan nasional. Demikian fakta integritas ini dibuat untuk ditandatangani dalam keadaan sadar dan paksaan dari pihak manapun, serta untuk disepakati dan dilaksanakan dengan full tanggung jawab. Saya ingin Bapak untuk menandatangani tangan ini, Pak. Tadi saya ke Bang. Angkat itu teman kita. Ini Prof, untuk mendatangkan di sini atau perwakilan daripada Prof Rian ya. Dan boleh sebutkan momen. Ini Prof. Oke. Allahu Akbar, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dan sekali lagi Pak, kami dari Densi Kerakyatan ingin menyampaikan dan memberikan kartu kuning kepada Dikdasman dan juga Kemendikbud. Di awal kami sudah memberikan kajian ilmiah apa yang menjadi permasalahan pendidikan secara fundamental. Berbicara mengenai 3 dosa besar perguruan tinggi yang sampai sekarang tidak ada satupun program dari kementerian, hasil kerja konkret dari kementerian yang berbicara pengentasan permasalahan terkait hal tersebut. Hari ini kementerian, khususnya Kemendikbud, hanya menjalankan kerja-kerja seremonial, mengumpulkan seluruh pihak untuk mengadakan SPD di hotel mewah. Itu tidak baik, Bapak. Maka dari itu kami dari Densi Kerakyatan Indonesia memberikan kartu kuning, dan juga ini adalah warning bagi Kemendikbud, Saintek dan juga Dikdasmen yang memang secara program tidak pernah menyentuh akar masalah daripada pendidikan. Oke, selanjutnya perwakilan dari kawan-kawan supaya juga dari santai. Saya pernah untuk menutup hak demokratis siapapun, bukan karena ini. Nah, karena sebenarnya kawan-kawan ada yang mau kita stop, tapi karena biar kita langsung ke depan lagi semua.